Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Malas Baca di sini. Oke, sob. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara untuk mempercepat Windows 10 kalian di laptop yang dengan spek minimal ya, dengan spek pas-pasan seperti laptop punya saya ya. Jadi kalau kalian pakai laptop yang dengan spek yang pas-pasan kemudian install Windows 10, menurut pengalaman saya dari laptop-laptop yang sudah saya pakai, saya gunakan, baik laptop saya ataupun teman saya, itu akan terasa lemot memang dibanding kalian pakai Windows 7 ya. Nah, oke, tanpa lama-lama lagi, kita akan coba praktekkan atau saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mempercepat laptop minimal dengan spek minimal kalian yang terinstall Windows 10 supaya Windows 10 kalian lebih ringan. Ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan, itu adalah dan sekaligus juga akan saya praktekkan adalah langkah yang pertama adalah kita akan lihat space di China, kemudian bersihkan cache, hapus aplikasi yang tidak dipakai, matikan background PPS, setting performance, matikan efek transparan, atur program di startup, dan matikan update Windows 10. Jadi itu beberapa langkah yang bisa untuk mempercepat Windows 10 kalian yang terpasang di laptop dengan spek minimal ya. Nah, oke, kita langsung saja satu persatu ya, satu persatu kita akan praktekkan. Yang pertama adalah jika Windows 10 kalian lemot karena spek laptop kalian pas-pasan, itu kita coba untuk melihat kapasitas dari disk C-nya ya. Kita klik kanan di disk C-nya, kemudian kita properties. Nah, di sini itu masih banyak space-nya ya. Nah, kenapa ini harus dicek dulu? Ya, saya takutnya adalah ketika terlalu kecil ya yang dialokasikan untuk space untuk sistem ya, karena mengingat mungkin hard disk di laptop kalian itu kecil, maka kemudian di sini dikasih kecil ya. Itu kalau laptop jadul biasanya kan di bawah 500 GB ya hard disknya. Kalau laptop-laptop yang sekarang sih meskipun speknya minimal, dia hard disk biasanya 500 GB minimal ya. Oke, kalau ini udah oke, di sini space-nya masih banyak, tidak merah ya, kita close ini. Lanjut kita ke langkah yang kedua adalah membersihkan cache. Nah, bisa jadi laptop kalian lemot, Windows 10 kalian lemot itu karena cache yang menumpuk. Ini biasanya kalau laptop kalian sudah digunakan dalam waktu yang lama dan tidak pernah dibersihin ya sampahnya. Langsung aja, ada satu aplikasi yang biasanya saya pakai dan menurut saya itu oke ya, meskipun pakai yang free. Kalian langsung saja cari aplikasi dan install yang namanya CCleaner ya. Kita cari CCleaner ini ya, CCleaner. Kemudian kamu bisa masuk ke website resminya ini ya, www.ccleaner.com. Kemudian kalian bisa download di sini yang versi free-nya, dan setelah di-download, ini saya sudah download ya, kalian bisa install langsung ini. Dan setelah diinstal itu kalian tinggal buka saja. Saya akan perlihatkan. Di sini kalian tinggal klik next, 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 dan start ya. Nah, kalau misalkan ada browser yang terbuka, itu pasti akan meminta untuk di close. Kalau kalian berniat untuk membersihkan total semuanya, tinggal kalian close aja dan analis ya. Karena di sini saya akan mencontohkan, saya ini centangnya dihilangkan kemudian skip, dan dia akan otomatis untuk mengecek, dan kemudian nanti setelah hasilnya muncul dia akan ada pemberitahuan seperti ini dan make it better ya. Nanti dia akan menghapus semua yang udah terscan ini ya, sampah-sampah yang ada di laptop kalian. Oke, saya akan close ini. Itu langkah yang kedua ya. Dan kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu hapus aplikasi bawaan yang tidak dipakai. Nah, oke, langsung aja kita
cari di sini ya, di kolom pencarian, masuk ke menu add or remove ya. Kita tinggal ketik saja remove. Ini ya, ada muncul menunya add or remove program ya. Oke, kita tinggal masuk saja ya, add or remove program. Akan muncul di sini program-program yang terpasang di laptop Windows 10 kalian ya. Nah, jadi di sini adalah tugasnya adalah mencari aplikasi-aplikasi yang tidak kalian butuhkan. Nah, karena di sini saya sudah hapus banyak ya aplikasi bawaan dari instalasi Windows 10 yang tidak saya butuhkan, jadi mungkin di sini sudah pada tidak ada ya. Contohnya ini seperti ini ya, ini bawaan tapi yang ini tidak bisa di-uninstall. Kalau yang tidak bisa di-uninstall ini terblok, itu kalian tinggalkan saja ya. Kalian cari aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan seperti game kartu kayak gitu, kalian bisa hapus ya. Cara hapusnya kalian tinggal klik. Nah, seperti ini nih bisa ya, film NTV itu tinggal klik uninstall dan dia akan otomatis menghapus instalasi dari aplikasi ini. Nah, tapi saya tidak akan uninstall ini karena saya membutuhkan ini ya. Oke, itu untuk menghapus beberapa aplikasi dari bawaan Windows 10 yang terpasang otomatis dari instalasi Windows 10. Kenapa ini dihapus beberapa? Karena ya aplikasi itu tidak digunakan juga, dan beberapa aplikasi itu dia berjalan di latar belakang, dan itu kalau kebanyakan juga bisa bikin Windows 10 kamu lemot ya. Kalau spek laptop kamu tinggi ya oke, nggak apa-apa, tapi kalau spek laptop kamu kayak laptopku yang pas-pasan, mungkin itu akan mempengaruhi kinerjanya ya. Oke, itu untuk langkah menghapus aplikasi bawaan yang tidak digunakan. Lalu selanjutnya langkah yang keempat yang bisa kamu lakukan adalah mematikan background APPS. Oke, kita close dulu yang ini ya. Bagaimana cara untuk mematikan background APPS? Itu tinggal kita balik lagi ke kolom search di sini ya. Kamu ketik background. Dan akan muncul pencarian menu-menu di sini. Kamu masuk ke menu background APPS yang ini ya, yang paling atas ini muncul. Klik aja langsung masuk. Ini bawaannya adalah on ya, bawaannya adalah on seperti ini. Nah, ada dua opsi yang bisa kalian lakukan. Adalah opsi pertama adalah kalian tidak matikan ini total ya, ini tetap on, tapi kalian pilih aplikasi-aplikasi yang ingin kalian matikan background APPS-nya ya. Jadi aplikasi itu hanya bisa berjalan ketika kalian menggunakannya. Tanpa kalian gunakan, seperti update atau apapun itu, dia tidak akan berjalan ya, seperti itu. Nah, karena di sini saya ingin semuanya mati, saya matikan ini semua ya. Saya matikan ini semua, tapi ada satu yang saya hidupkan, yaitu adalah karena ini sangat penting ya, Windows Security. Nah, berarti coba ini bisa tidak? Oh, tidak bisa ya. Kalian hidupkan ini, pilih beberapa. Kalau saya itu biasanya sih matiin semua ya, saya matiin semua. Tapi untuk kamu yang belum terbiasa, mungkin lebih baik ini kalian matiin manual ya, matiin manual. Terus sisain Windows Security ini tetap hidup. Karena Windows Security ini kita butuh dia hidup sejak pertama laptop itu dihidupkan ya, terkait dengan keamanan. Oke, sampai di sini kita close lagi yang ini ya. Itu untuk mematikan background APPS. Langkah selanjutnya adalah langkah yang kelima yang bisa kamu lakukan, itu adalah setting di bagian performance ya. Untuk melakukannya, kamu tinggal balik lagi ke kolom search di sini. Kamu ketik performance. Dan kalian masuk ke menu, jangan performance monitor ya, tapi ke ini ya, bagian setting yang ini. Kalian baca sendiri aja dalam bahasa Inggris ya. Saya kurang fasih mengucapkannya ya. Ini adjust the appearance of and performance of Windows. Kalian langsung saja masuk. Bawaannya
ini ya, seperti ini. Nah, di sini kalian pilih opsi yang adjust for best performance. Nah, otomatis ini semua checklistnya hilang. Tapi kalau kalian pengen custom, itu kalian bisa klik custom, atau di bagian sini kalian klik saja beberapa. Kalau saya sih biasanya checklist untuk yang thumbnail ya, yang thumbnail yang ini. Kalau saya sih biasanya checklist bagian itu. Kemudian ketik apply dan oke. Itu untuk setting bagian performance. Langkah keenam yang bisa kamu lakukan adalah untuk mempercepat kinerja atau untuk memperingan Windows 10 kalian, itu adalah dengan mematikan efek transparan ya. Oke, langsung saja kita matikan efek transparan. Kamu masuk ke menu color setting ya, kamu pergi ke kolom search lagi, ketik color, dan kamu masuk ke bagian color setting. Di sini itu bawaannya adalah on ya. Bawaannya adalah on. Nah, kamu matikan efek transparansi ini ya. Nah, kamu lihat perbedaannya baik di bagian sini atau di bagian taskbar sini ya. Ketika saya matikan ya, dan dia agak sedikit berbeda ya. Oke, ini kamu tinggal matikan dan kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, setelah mematikan efek transparan ini, ada langkah ketujuh yang bisa kamu lakukan adalah untuk mengatur program startup ya. Nah, program startup ini adalah ini sangat berefek ketika booting Windows 10 ya. Ketika kamu menyalakan Windows 10, kemudian dirasa sangat lambat, kamu atur bagian program startup ini. Dan mungkin juga beberapa aplikasi-aplikasi ini itu berjalan di background sejak komputer pertama dihidupkan, padahal kamu tidak menggunakannya ya. Nah, meskipun tadi sudah kita matikan di bagian kita sudah matikan background PPS, itu kita matikan juga ini supaya booting Windows 10 kalian pada saat dihidupkan itu lebih cepat ya. Oke, langsung saja untuk mengatur program startup ini. Kalian masuk ke Task Manager ya, dengan menekan tombol Ctrl, Alt dan Del ya, Ctrl, Alt dan Del secara bersamaan, dan akan masuk ke menu Task Manager ya, seperti ini, dan langsung saja masuk. Oke, kamu akan masuk ke menu Task Manager ini ya, kita perbesar. Terus kemudian di sini kamu masuk ke bagian startup yang ini ya. Nah, akan ada program-program yang diatur untuk enable pada saat startup atau saat komputer dihidupkan ya. Nah, kalian tinggal klik kanan di sini enable atau disable ya. Nah, kalau misalkan di sini ada driver printer yang terpasang, itu biasanya di sini ada muncul ya, dan itu biasanya saya matikan karena saya hanya butuh printer ketika saya mau ngeprint dokumen saja ya. Kalau tidak mau ngeprint ya ngapain juga itu dihidupkan ya. Nambah berat pada saat startup, saya biasanya matikan. Kamu tinggal atur saja di sini matikan atau hidupkan. Tinggal lihat saja aplikasi apakah kamu butuh itu hidup dari awal atau tidak ya. Nah, oke, itu untuk langkah mengatur program pada saat startup. Nah, langkah terakhir yang harus kamu lakukan adalah mematikan update untuk Windows 10 atau menjedanya ya. Nah, untuk melakukannya adalah ada beberapa opsi ya. Kita langsung saja bagaimana caranya. Yang pertama itu kamu bisa masuk ketika hanya ingin menjedanya, itu masuk ke menu, ketik saja update di kolom search ya. Nah, ini muncul window update setting, kalian masuk saja langsung. Di sini ada menu yang tersedia untuk menjeda ini untuk 7 hari ya ke depan ya. Nah, kalau misalkan ingin lebih lama itu kalian masuk ke advance optionnya,
Kemudian kalau saya matiin ini semua ya biar tidak auto download ya tujuannya. Tapi saya kurang paham juga sih kalau di Windows 10 ini memang agak ribet. Kalau di Windows 7 itu ada pilihan yang lebih enak ya. Jadi pilihan untuk beritahu saya ketika ada update tapi downloadnya manual. Kalau Windows 7 itu lebih enak, jadi dia tidak auto download ya. Nah kalau di menu settingan untuk Windows 10 ini saya nemuinnya hanya ini ya, dia bisa 1 bulan kalau untuk yang melalui menu setting ini ya. Ini sekarang tanggal 8 Agustus ya, tanggal 9 Agustus, dan ini bisa sampai ke 12 September 2021, 1 bulan ya. Mohon maaf ya, ini tanggal saya ini memang tadi tidak saya sinkronisasi otomatis, jadi ini agak ngaco mungkin ya. Nah, oke. Itu untuk opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah ketika ingin mematikannya total saja ya, total kita matikan update-nya. Itu karena Windows Update ini sangat berat ketika dia memang sedang mendownload ya, mendownload update untuk Windows 10. Nah, oke, kalian bisa masuk ke bagian service ya. Itu dengan menekan tombol berlogo Windows plus R, kemudian ketik service MSC ini ya, dan oke. Nah di bagian service MSC ini kalian scroll ke bawah karena awalan hurufnya dari W ya, Windows, cari Windows Update. Nah ini Windows kita cari. Nah ini Windows Update ya. Kalian klik kanan, masuk Properties. Di sini kalian pilih Disable ya. Karena saya tidak total mendisable-nya, saya pilih yang manual. Tapi kalau kalian ingin mematikannya total, kalian pilih Disable ini ya. Ketik Apply dan oke. Oke, itu untuk mematikan Windows Update. Saya tidak akan men-setting ini, cancel ya. Itu untuk Windows Update. Nah, sampai di situ tadi kita sudah melalui 8 step ya. Kita sudah setting di 8 langkah ini. Dari pengalaman saya itu sudah cukup untuk membuat Windows 10 kamu bekerja lebih cepat ya, ada peningkatan performa ya. Dan ini berdasarkan dari pengalaman pribadi saya dan dari pengalaman yang sudah saya praktekkan di beberapa laptop, baik punya saya ataupun teman-teman saya ataupun yang datang ke saya untuk setting biar Windows 10-nya ingin lebih cepat. Dan rata-rata memang laptop dengan spek yang bukan spek yang wah ya, spek yang minimal. Nah, tetapi ada beberapa langkah ekstra yang bisa kamu lakukan untuk lebih mempercepat lagi gitu ya, supaya untuk lebih mulus ya. Adalah langkah ke-9 adalah mendefrag, atau kalau dulu defrag ya, atau kalau sekarang bahasanya itu kalau di Properties itu optimize ya, optimize this. Langsung saja kalian buka file manager ya, file explorer. Di sini pergi ke disk C atau D ya, kalian klik Properties, kalian klik kanan, kemudian pilih Properties. Terus masuk ke bagian tools. Di sini kalian bisa optimize and defragment drive ya, kalian pilih optimize. Nah di sini tinggal kalian analyze atau optimize ya. Kalian ikuti saja step-stepnya, tapi catatannya adalah ini membutuhkan waktu yang lama ya. Ini membutuhkan waktu yang lama ya. Ini need optimization ya. Kita klik saja coba. Nah ini akan membutuhkan waktu yang lama ya. Saya akan stop saja ya. Saya akan stop. Kalian bisa luangkan waktu untuk melakukan itu ya, baik itu di drive C atau D atau keseluruhan drive yang ada di laptop kalian. Oke, untuk langkah ekstra yang pertama ya, yang ke-9, defrag atau optimize. Terus kemudian langkah ekstra yang bisa kamu lakukan, ini bisa kamu lakukan ketika kamu membuka aplikasi Adobe Photoshop misalkan, atau Wondershare Filmora atau Movavi Video saat kalian sedang edit video. Terus dirasa laptop kalian tuh
udah keteteran sangat berat sekali gitu, kalian bisa matikan Windows Defender ya, antivirus, dan itu memang efektif buat saya ya. Jadi aplikasi yang dirasa berat itu sedikit lebih ringan ya, dan lancar ya. Kalian untuk melakukannya tinggal pergi lagi ke kolom search dan ketik security ya, dan akan muncul Windows Security ini. Kalian langsung saja masuk ke menu bagian di bawah logo home ini ya, ke sini, dan itu namanya menunya Virus and Threat Protection ya, klik saja. Terus masuk di bagian Virus and Threat Protection Setting, klik Manage Setting. Kalian bisa matikan ini ya. Kalau kalian suka install aplikasi yang tanda kutip, kalian udah pasti paham ya ini. Nah, ketika ini dimatikan, itu memang kinerjanya dari laptop dari Windows 10 itu akan lebih ringan ya, dibandingkan dengan ini hidup ketika kalian membuka software-software yang berat ya. Oke, itu untuk mematikan antivirus. Dan langkah yang terakhir, langkah ekstra yang terakhir, itu yang langkah yang ke-11. Itu ketika kalian banyak menggunakan antivirus, saran saya gunakan hanya satu antivirus saja ya. Saran ya, kalau bisa gunakan satu antivirus saja, karena kebanyakan antivirus juga itu akan bikin laptop kalian lambat. Nah, pilih antivirus yang menurut kalian terbaik dan gunakan itu saja. Kalau saya pribadi, Windows Defender, Windows Security tadi itu sudah cukup ya untuk penggunaan standar saya, karena saya nggak pakai macam-macam juga di laptop, cuman buat browsing sama edit-edit video ya. Jadi antivirus Windows Defender saya rasa sudah cukup ya. Nah, itu langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat Windows 10 kalian, dan langkah-langkah itu sudah saya praktekkan, bahkan itu mungkin berdasarkan dari pengalaman pribadi saya ya. Saya kalau misalkan ada teman ataupun buat diri pribadi instalasi baru Windows 10, saya selalu langsung setting bagian-bagian ini ya, terutama untuk 8 langkah ini, agar Windows 10 itu performanya lebih cepat. Karena kebanyakan dari laptop yang saya pegang adalah bukan spek laptop yang dengan spek yang tinggi ya. Nah, jadi sampai di sini tutorialnya. Kalau kalian suka videonya, silahkan klik like. Kalau kalian ingin mendukung channel ini supaya lebih besar lagi, lebih berkembang lagi, silahkan klik subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk aktifkan bunyi loncengnya ya, biar nanti kalau video tutorial baru saya upload kalian langsung dapat notifnya. Share juga ke teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Selamat untuk mencoba.